Tuh bahan ini sahabat ya, kita pakai entar dua bahan saja bisa mengatasi hama pada tanaman padi kita sahabat ya, termasuk hama ulat pinggirek batang padi, hama ulat penggulung daun sahabat ya. Nah, bahan ini sangat ampuh banget untuk mengusir, termasuk ya mengusir hama pada tanaman padi kita, yaitu hama yang berasal dari ngengat. Nah, ngengat ini atau bisa disebut kupu-kupu ya sahabat. Nah, inilah kupu-kupu atau ngengat beang kerok yang akan menjadi ulat penggerak batang padi pada tanaman padi kita. Nah, sebelum itu ngengat ini yang perlu kita usir sebelum hingga ke tanaman padi kita maupun persemaian tanaman padi. Nah, sahabat, itu dia ya hama ngengat yang sangat kita takuti, dan itu sebagai hama pada tanaman padi kita semenjak dia menjadi telur dan menjadi ulat dan berubah lagi menjadi kupu-kupu, dari kepompong dan jadi kupu-kupu. Nah, bagaimana sih cara mengatasi hama pada tanaman padi kita termasuk hama ulat sahabat ini? Di sini ada dua bahan yang saya racik ya atau saya buat, dan ini bagus banget untuk mengatasi hama pada tanaman padi kita, termasuk kupu-kupu atau ngengat pada tanaman kita. Nah, dua bahan ini sebagai pengusir sahabat ya. Dan apabila ada hama ulat pada tanaman padi kita itu, dan dia bisa keracunan setelah kita spray bahan ini sahabat. Nah, untuk cara membuat kedua bahan ini sahabat itu mudah sekali, dan bahan-bahannya sahabat ya, yaitu seperti ini. Ini dia bahan-bahan untuk pengusir ngengat tersebut pada tanaman padi kita sahabat. Di sini saya memakai dua bahan. Pertama, di sini kita gunakan kamper dan juga baygon 1 biji ya. Nah, tujuan dari baygon ini sebagai pengusir, dan juga tujuannya adalah sebagai pembasmi hama ulat tersebut. Dan kamper ini tujuannya adalah agar ngengat itu tidak berani mendekat ke tanaman padi kita karena baunya itu yang sangat menyengat dan baunya yang sangat khas sahabat ya. Nah, untuk kamper kita di sini memakai 2 biji. Ini untuk ukuran setengah liter sahabat, setengah liter air sahabat ya. Setelah itu baygon ini 1 biji ini kita hancurkan seperti ini sahabat ya. Untuk penghancurannya entar agar lebih maksimal kita memakai kain 2 lapis seperti ini. Nah, kain ini tujuannya entar untuk menghalusi dari baygon bersama kamper tersebut. Lalu kita hancurkan di sini ya, selembut-lembutnya seperti tepung sahabat ya. Nah, setelah ini sahabat ya, baru kita taruh di wadah yang sudah kita sediakan di sini ya. Setelah itu baru kita masukin ke dalam botol sahabat. Nah, ini dia. Nah, seperti yang saya bilang sahabat ya, botol yang akan kita gunakan di sini adalah yang berukuran setengah liter. Untuk ukurannya ini sahabat, untuk 2 biji kamper, 1 biji baygon itu kita gunakan, ukurannya itu setengah liter air sahabat ya, setengah liter air. Nah, sahabat, untuk kamper tersebut ya sebagai pengusir itu, pengusir hama ngengat tersebut ya, sehingga tidak berani hingga pada tanaman padi kita, sehingga terjadinya atau dia mengeluarkan telurnya di sana. Dan baygon ini tujuannya untuk pembasmi hama ulat apabila sudah ada pada tanaman padi kita. Nah, ini dia sahabat ya, warnanya seperti ini, dan dia mengeluarkan gelembung-gelembung di dalam, mengeluarkan zat-zat kimia yang bisa mengusir ngengat dan membasmi hama ulat pada tanaman padi kita sahabat ya. Dan untuk ukurannya ini sahabat ya, kita kasih 150 ml per gendongan semprotan sahabat ya. Setelah ini kita lanjut ke pembuatan perekatnya sahabat ya. Nah, di sini kita gunakan lidah buaya sebanyak 1 kilo sahabat ya, lidah buaya 1 kilo. Nah, lidah buaya ini tujuannya sebagai perangsang akar dan juga perangsang pucuk daun pada tanaman padi kita, agar semenjak penyepraian perekat ini pada persemaian tanaman padi kita itu akan cepat tumbuh itu sahabat ya. Dan setelah kita cincang seperti ini, lalu kita masukin ke dalam blender sahabat ya, ke dalam blender. Setelah ini sahabat, baru kita taruh di sini 1 sendok makan ya, 1 sendok makan Mama Lemon. Saya sebut aja nama produknya Mama Lemon yang saya pakai. Itu sahabat bebas mau pakai apapun terserah ya, tidak harus Mama Lemon. Setelah ini sahabat, baru kita masukin air
1 gelas air ke 1 kilo lidah buaya tersebut. Lalu kita blender sahabat. Nah sahabat, setelah pemblenderan kita merasa hasilnya maksimal gitu dan lembut. Nah sahabat bisa lihat ya, saya zoom aja di sini. Nah ini luar biasa merekatnya sahabat ya. Ini sangat kuat sekali sahabat ya untuk perekat dari pembuatan pengusir ngengat tersebut. Nah sahabat bisa lihat dia mengeluarkan buih dari sabun tersebut. Dan ini ntar kita spray ya sahabat pada persemaian tanaman padi kita, agar persemaian tanaman padi kita itu tidak dihinggapi ngengat palsu maupun ngengat alsi. Nah ini dia warnanya sahabat, dan perekatnya ini sangat luar biasa ya. Dan ini sering saya gunakan pada persemaian tanaman padi kita, tanaman padi saya maupun tanaman padi saya semenjak masa generatif. Nah itu dia cara-cara pembuatannya ya dari perekat ini sahabat ya. Perekat yang bertujuan atau berfungsi menjadi perangsang akar pada tanaman padi kita ya sahabat. Dan ini sebagai racun dan juga pengusir hama, pengusir ngengat tersebut sahabat ya. Dan saya akan berbagi trik cara mengendalikan hama pada tanaman padi kita sahabat ya. Untuk mengendalikan hama tanaman padi kita itu beberapa tips dan trik sahabat ya. Itu gunakan varietas tahan. Ini masalahnya dari pembibitan yang perlu kita perhatikan sebelum tebar pada tanaman padi kita itu, yaitu merendam bibit padi memakai fungisida dan spray tanaman padi semenjak pembibitan memakai pestisida kontak, tapi bukan sistemik ya. Nah yang kedua, gunakan nitrogen sesuai dengan kebutuhan tanaman. Maksudnya untuk kebutuhan tanaman padi ya semenjak pindah tanam. Memang pemupukan pertama harus diukur urea yang kita pakai saat pindah tanam. Nggak ada masalah kita naikkan atau lebih tinggi dari fosfor dan kaliumnya. Tetapi di sini yang harus kita lihat dari kesehatan tanah maupun tanaman kita biasanya rentan asam-asaman. Yang apabila kita pupuk dengan nitrogen tinggi akan berbahaya untuk tanaman padi tersebut. Jadi keracunan sebelum pemupukan. Nah silakan tabur dolomit atau kapur pertanian dicampur abu bakar agar hasilnya lebih maksimal. Yang ketiga, bersihkan tunggul-tunggul dan jerami yang terinfeksi jamur dan juga bakteri. Nah dengan cara spray memakai herbisida kontak atau racun rumput pada jerami tersebut agar jerami yang kita singgahi penyakit akan mati. Setelah itu spray memakai E4 untuk penambahan mikroorganisme dan juga menyuburkan tanah dan kebal terhadap hama dan penyakit. Dan yang ketiga, jarak tanam jangan terlalu rapat atau gunakan jajar logowo sahabat ya. Nah untuk pengendalian hama tersebut dan penyakit itu adalah tips dan triknya sahabat ya. Dan semenjak pindah tanam juga silahkan sahabat menyepray memakai obat yang kita buat ini semenjak pindah tanam. Nah itu tujuannya untuk sebagai agar si ngengat tersebut yang akan menaruh telurnya pada persemaian tanaman padi kita itu tidak tersinggahi dan tidak bertelur di sana, sehingga menyebabkan terjadinya hama penggerek batang, hama palsu maupun hama asli sahabat ya. Nah itu yang perlu diperhatikan, dan semoga bisa bermanfaat, dan insya Allah berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.